Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bagaimana ini? Bonus 1 dari 3. Jangan disinggung burung merpati, nggak enak. 2 aja dulu. Ini pertanggungjawabkan ini. Si bayi ketika dia dalam ayunan, dia nggak mampu melakukan apapun. Lalu siapa yang mengurus alam semesta? Rupa-rupanya ada Tuhan lain, yaitu Bapa. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhanku ada 3, rupa-rupa wujudnya. Ada roh, ada manusia, dan juga ada burung merpati. Matilah Tuhan manusia, dor. Tuhanku sisa 2. Tuhan yang sisa 2, semua bentuknya roh. Gimana saudara? Masih berani Anda mengatakan Tuhan Anda satu? Masih berani? Masih berani bahwa agama Anda bisa berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa? Oke, Masih? Zuma, mari kita berdebat. Saya mau. Tadi ini apa rupanya? Tadi ini apa? Saya tiba-tiba di mute ya. Saya berkata-kata di sini, di mute terus. Oh ya, itu kan supaya Anda dimenangkan. Karena kalau Anda tidak di mute, Anda mau ngomong apa? Enggak, Saya kita dua. Anda kan guru juga, saya juga guru juga. Yesus yang bayi ini Tuhanmu, masih ada Tuhan lain? Oh, selain kepada Tuhan Yesus. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain? Iya ada. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ya, keberadaannya adalah dalam keesaan. Jelas itu cuma. Kami Kristen tidak bisa membatasi pencipta. Jadi Tuhanmu selain yang 2 ini, selain yang 1 ini keberadaannya masih ada di tempat lain? Oke, begini cuma saya jawab ya. Kami sebagai orang Kristen, Anda diam dulu, yang lain pun dia. Silakan saudara, silakan. Kami sebagai orang Kristen, kami tidak dapat membatasi di mana Allah itu satu. Allah itu satu seperti seolah-olah kita membatasi dia. Kan satu itu artinya kita sudah membatasi dia. Justru Tuhan yang membatasi dirinya, Bung. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Nah, makanya Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, Tuhan membatasi dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan membatasi dirinya cuma satu. ada satu ayat itu Zuma ya. Ya, silakan. Kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Dan memang kita ada satu Allah yaitu Bapa dan ya, ada terus? satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, ada berapa di situ? Ada berapa di sana? Nah, ada berapa? ya ada 2 perkataan yang disebut di situ. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda mau selamanya begini, sedeng, miring ke kiri, atau nanti mau lurus? Oke, begini Zuma ya. Saya tanya. Mau lurus ya? Mau lurus atau pribadi. miring terus nih? Sabar dulu, santai. Saya tidak bahas Al-Quran nih Zuma. Ya nggak apa-apa, bahasa Al-Quran juga nggak masalah. Berat. Oh enggak dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau miring terus ke kiri atau mau lurus? Ya, saya mau lurus. Oke. Lanjut. Oke, begini saudara, lanjut. Ya, silakan. Jadi dalam Kristen Tritunggal itu banyak pendeta-pendeta di luar sana dan khususnya di Indonesia itu mengatakan 3 pribadi 1 hakikat. Jadi 3 pribadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah Allah dan Roh Kudus itu punya pribadi? Ya tidak mungkin ada, bisa mereka jawab. Nah, maka saya menggunakan apa itu Tritunggal. Tritunggal itu yang 3 abadi dalam 1 hakikat semua. Nah, jadi masalah di sini yang ditanya-tanya oleh Islam itu pribadi Allah itu seperti apa? Pribadi Roh Kudus itu seperti apa? Maka yang ini yang tidak dapat dipahami oleh setiap Islam diskusi dengan Kristen.
Jadi saya cakap di sini, saya berkata di sini, 3 yang abadi dalam satu hakikat. Jadi kira-kira 3 yang abadi, 3 yang abadi, satu hakikat, bukan pribadi ya. Karena di sini masalahnya Allah itu tidak punya pribadi. Nah, menggunakan kalimat bahasa yang betul. Nah, mana ada mungkin tidak ada Allah Bapa yang dikatakan oleh Kristen Tritunggal punya abadi. Tanyakan mereka sampai cacing bertelur pun dia tidak bisa dijawab. Tidak ada pribadi ya. Roh Kudus begitu juga. Jadi itu 3 yang abadi dalam satu hakikat. Nah, maka dikatakan di situ Allah itu Esa. Allah itu Esa itu yang membawa makna di mana keberadaannya yaitu Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus seperti itu. Nah, banyak mereka-mereka Tritunggal, Pak Erben, siapa Sofiatus, siapa lagi Pak Bombom dan Muri Walid dan banyaklah orang-orang Kristen Tritunggal yang mengatakan 3 pribadi ya. Jadi silakan bertanya dengan saya 3 yang abadi dalam satu hakikat. Begitu. Oke, sekarang Anda mengatakan kemanusiaan Yesus itu abadi. Ya, kalau saya mengatakan abadi ya sampai sekarang dia hidup. Enggak, maksud saya abadi itu kan selamanya kan? Ya, sampai sekarang Yesus hidup. Bukan sekarangnya, tapi selamanya tanpa akhir. Ya, apakah kemanusiaannya? Sampai selamanya itu. Oke, boleh baca 1 Korintus 15:28? Ya, silakan kau baca. Anda lah yang baca. Saya di luar nih, di supermarket nih. Katanya mau lurus, kok miring terus? Ya, maka saya jelaskan Anda ini bertemu dengan saya sulit, jarang ya bertemu ya, maka Oke, saya bacakan. Oke. Ya, oke, saya Bunda bacakan. disebut Bunda, siapa yang Iya. sulit ya. Bukan di TV ya. Saya bacakan ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Yesus menaklukkan dirinya. Mana abadinya? Mana abadinya? Ternyata yang abadi itu cuma Allah. 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Mana abadinya? Ternyata Yesus sama seperti makhluk lain, ditaklukkan di bawah Tuhan, di bawah Allah. Ayo. Mana abadinya, Bang? Anda mau luruskan? Nah, tak jarin. Yesus menyatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya, masuk nggak Yesus di situ? Di kelompok, di dalam golongan, di dalam hakikat satu-satunya itu, masuk nggak Yesus di situ? Ayo saudara, semangat. Mau lurus kan? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya di situ. Hakikat yang satu-satunya ini, apakah Yesus masuk juga di dalamnya atau tidak? Jawab. Artanus, jawab Artanus. Kalau mau jawab Artanus. Apa bang? Saya berkata teman-teman, saya berkata-kata di mute ya. Saya di mute katanya. di mute teman-teman. Gimana ceritanya? Siapa yang mute? Tadi saya ngomong tadi kan. Ya udah. Kau jawab kalau gimana sih? Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya hakikat yang benar, apakah Yesus masuk di dalam unsur hakikat tadi? Silakan. Baik, saya jawab dengan masuk atau yang tidak? fakta ya. Oke.
Masuk atau tidak? Buka Zuma, buka itu Yohanes 1 ayat 1, coba. Masuk atau Ya, tidak? kuluk kau itu Zuma. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Emang Engkau Zuma ini satu-satunya kuluk ya, Tuhan yang teman-teman. benar. Pertanyaan saya, berat. apakah hakikat satu-satunya itu termasuk Yesus? Jawab. Ya termasuk dong, maka saya suruh baca Anda dalil Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Kebohongan Anda kebongkar karena pada saat Aduh, gimana? Yesus Anda belum baca, mengkuduskan, keren, sabar, Pak. mengkuduskan satu-satunya Tuhan itu, Yesus berkata, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus tidak masuk dalam hakikat satu-satunya tersebut. Yesus memiliki kehidupan sendiri sebagai utusan saja. Ini suara Zuma nih macam meriam mabuk teman-teman. Tapi saya teman dengan si Zuma ibadah ya teman-teman. Ini kuluk-kuluk Jadi ya. bagaimana? Oke. Masih mau miring Oke. atau mau lurus? Nih maka saya sudah jawab itu. Masih mau miring atau mau lurus? Oke, Zuma itu baca Bukan Yohanes 1 oke. ayat 1 kan. Masih mau miring atau Apakah mau lurus? Yesus nih? itu bahagian daripada Lurus Bapa atau itu? miring? Waduh gimana sih? Enggak, saya serius nanya. Anda masih mau miring ke kiri atau mau lurus ke depan? Lurus. Lurus. Ya, lurus. Oke, kalau mau lurus, dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 3 sebagai kunci mendapatkan hidup kekal. Menurut Yesus, di situ kita wajib mengenal berapa pribadi? 1 atau 2? Jawab. Begini, oke, saya jawab ya. Oke, teman-teman yang Ya, di bawah ya, silakan. Ya, silakan. teman-teman. Ya, silakan, Oke, silakan. maka Silakan. dari dari penjelasan saya pertama itu saya tidak pernah mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat, dan saya mengatakan 3 yang abadi dalam satu hakikat. Maka si Zuma ini memaksa saya seolah-olah Allah Bapa itu punya pribadi. Maka saya tanya kepada si Zuma, tunjukkan kepada saya Allah Bapa itu punya pribadi, bentuknya Tadi seperti apa? Begitu kan? Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, sebab sama seperti Bapak memiliki pribadi dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai pribadi dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Berarti ada berapa pribadi? Maka saya tanya, Ada berapa Allah itu- pribadi? ya Allah itu kan roh yang Yesus? tidak pun begini Zuma. Kalau Allah- Yesus Allah itu roh. punya pribadi yang Yesus? zohir gitu. Yesus itu yang zohir, yang batin itu Ya, tidak kelihatan betul. dan tidak bisa kita katakan itu punya Iya, pribadi. beda. Anda sudah Jadi menjawab pertanyaanmu sendiri. itu- Anda sudah jadi menjawab pertanyaanmu sendiri. itu Sekarang pertanyaan saya, seolah-olah menurut Bapak itu punya Yesus, pribadi gitu loh. menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal 2 entitas atau 1 entitas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. Ada berapa hakikat yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. 1 apa 2? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? Oke, saya kan tidak berbicara tentang pribadi, Satu tentang Allah atau yang dua? orang Kristen. Saudara, saya bertanya, katanya mau Ya, tidak. lurus. Bagaimana Hidup kekal, saya menceritakan menurut ini? Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus mengenal 1 atau 2? Ya 2 di mana kita berbicara begitu? 2. Yesus punya pribadi betul? 2. Satu-satunya Yesus Tuhan punya adalah pribadi. Bapa. Yesus sebagai apa? Dikenal sebagai Nah, begini Zuma, Anda ini berbicara begini, sebentar Zuma, jangan Anda ketawa dulu, jangan Anda ketawa Yesus dulu. dikenal Ini sebagai apa? peluk-peluk yang tinggi, Zuma. Agar kita mendapatkan Di hidup bawah yang ini banyak kekal, ini kuping- Yesus kuping ketawa ini, wajib peluk-peluk nih. dikenal sebagai apa? Wajib dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Yesus itu dikenal sebagai apa? Allah yang Dikenal sebagai Allah yang Sikat.
Gimpe, ya bocor halus ngomong. Sekali ngomong langsung lucu. Yang unik. Apa lu pikir pesulap? Oke, begini Zuma. Oke. Yesus Coba kita untuk diskusi dulu, mendapatkan hidup Zuma. yang kekal, Tenanglah, Yesus selesailah. harus dikenal sebagai apa? Ya Tuhan dong. Mana dalilnya? Kena kau di Tuhan sini. itu. Mana dalilnya? Ya, Yesus Mengenal Yesus. Hidup Dalil di kekal mana, itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ayo. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, itu Anda larang itu. Kalau itu tidak ada ayatnya. Yohanes Tapi kalau- 17 nomor 3. Coba Anda baca. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. Itu saya sudah bantah Zuma. Begini Zuma ya. Ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? Begini Zuma. Sebentar ya. Silakan. Kalau pengertian Islam diutus itu maksudnya apa? Diutus itu berarti hamba Tuhan, ciptaan Oke, hamba Tuhan, rasul Tuhan. Tuhan. Punya badan? Punya Yes. bentuk badan? Oke, betul. Yes, namanya manusia. Iya, Zuma. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa itu? Pertanyaan saya, kalau Ya. Anda mengatakan Yesus itu hanya sekadar nabi, ya begitu kan? Betul? Iya betul. Sekarang ini saya punya pertanyaan, Roh Kudus itu diutus juga. Apakah dia juga nabi? Bukan. Nah, kan Anda pengertian utusan itu Anda tidak mengerti. Nah, utusan itu di luar Tuhan. Tuhan tidak diutus. Yang diutus itu adalah bawahan. Nah, maka Yesus diutus ke dunia Karena dia adalah firman. Karena dia adalah diutus, Zuma. Dia diutus karena dia adalah Tuhan atau karena dia adalah bukan Tuhan? Nah, firman itu diutus ke dunia. Bernana. Dan Roh Kudus itu juga diutus. Bukan Yesus seorang- Roh Kudus itu diutus bukan karena nabi, dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Ya Tuhan dong. Tuhan diutus Tuhan. Ini si Zumannya, kuluk-kuluk si Zumannya, teman-teman. Sebentar Zuma, ini si teman-teman yang di bawah. Jadi paket layar ya. maksud lu Tuhan diutus Tuhan gitu? Ibarat. Lu apa bedanya dengan paganisme? Tadi katanya mau lurus, kok jadi bengkok? Gimana Saya dong? sudah luruskan itu Zuma, tapi Anda Gimana mau lurus? Tuhan Mengatakan juga mengutus sedang. Tuhan. Roh Kudus itu diutus. Ya, Apakah dan itu Roh Roh Kudus Kudus itu itu bukan nabi? Tuhan. Roh Roh Kudus Kudus itu bukan nabi. Tuhan. Coba kira-kira begitu. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Kan dia diutus dong oleh Bapa. Iya, tapi makanya dia bukan Tuhan karena Tuhan mustahil diutus. Nah, kuluk-kuluk kalian ini Zuma. Kolok. Zuma. Iya, Jadi menurut lo, gue salah gitu loh. Lu bilang kalau Yesus itu Masalah. Tuhan yang diutus Tuhan gitu. Masalah kau Zuma, Anda tuh tidak mengerti apa yang Anda bertanya dan apa yang Anda ingin sampaikan. Anda tidak mengerti, gitu loh. Mate Mija. Jadi menurut Zuma. Tuhan Gini. mengutus Tuhan yang lain gitu. Zuma begini, ya Tuhan kamu, tuh ada berapa sih bro? kamu hadirkan saya di grup WhatsApp itu di Masolang generasi. Macol tak pun di. Emang berat ya si Zuma ya teman-teman. Dia ketemu dengan saya itu kan ya peluk-peluk gitu dia. Iya. Iya. Tengok. Jadi menurut Benar-benar orang tapi dengan saya ya sulit teman-teman, berat. mengutus Tuhan junior gitu. Jadi Tuhan ketemu Tuhan gitu. Persekutuan Tuhan gitu. Perserikatan Tuhan seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Zuma gantian sama si Andi. Andi ini ada cerdas sedikit Zuma. Gantian sama si Andi. Andi. Masolang generasi macolok otaknya lo bacok. Hai, Zuma. Hey, gimana Anda ini, berundang. kawan? Aduh, gimana berundang begini. Saya ngajak Anda berjalan Dengan lurus. saya sulit Hidup teman-teman. kekal umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengenal sang pembawa Injil di tengah Bani Israel sebagai rasul utusan Tuhan. Apapun alasannya, umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengimani sang pembawa Injil datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasulullah. Oke. Nah, Zuma. itu adalah syarat mutlak di dalam kitabmu. Lucunya itu ada syarat mutlaknya itu di kitabmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Masa
masuk dong Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Masuk Islam ke surga. Iya, Lah bisa lihat di Zuma ya. ente kok Tuhan ngutus Tuhan piye to Mas? Oke, Zuma, ini pertanyaan saya, semoga Zuma bisa jawab ya. Zuma. Sekali lagi Bang. Berat. Ya berat, memang berat nih Zuma nih, memang berat. Tapi oke ya, jangan kita ada yang sudah ya, jangan kita ada yang saling membenci ya teman-teman. Iya, kalau saya benci ya. mending saya tidur. Ngapain saya luruskan ente? Mending saya tidur kalau saya benci. Jangan benci-benci, jangan itu dia makanya. Gitu loh. Ya enggak lah, memang suaraku gini. Namanya juga saya ini pasukan elit. Gimana dong? Tapi tentangan si Zuma pada malam hari di Amerika ya, semua di Indonesia ya siang ya, ataupun sore. Kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika di sini ya malam ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Zuma, tolong jawab pertanyaan saya itu kan Allah itu punya sifat maha pengasih dan penyayang, dan pertanyaan saya selanjutnya ini harus dipikirkan nanti, bukan dijawab sekarang, memang sulit ya teman-teman. Oke. Pertanyaannya belum diucapkan sulit. Ya, pertanyaan saya itu seperti ini. Iya, pertanyaan saya itu seperti ini. Pada siapakah Allah itu? Allah yang mengasihi segala sesuatu. Kepada siapakah Allah itu mengasihi dan menyayangi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Hanya itu yang saya minta kepada umat Islam seluruh dunia ya, untuk menjawab. Iya. Bukan saya membenci Islam, tetapi untuk pertanyaan saya ini, karena ini pertanyaan ini memang baik ya teman-teman. Yang di bawah jangan ketawa-ketawa ya, kuluk-kuluk kalian itu. Ini di bawah ini kuluk-kuluk ini, gundul itu. Pertanyaan saya itu, yang itu teman-teman ya. Bukan saya. Ini menurut saya ini baju lepas. Saya bukan lepas tadi kau ini gerunta memang gerunta saya itu. Nah, yang itu ya teman-teman, sebelum saya turun, sebab saya mau ambil istri ya, ambil istri dia lagi. Dia udah dijawab gitu loh. Belum dijawab itu dengan tuntas ya. Kalau boleh istri nomor 2 kan aja lo, istri suruh pulang sendiri udah, terus aja sampai. Aduh, gimana sih? Kan di sini Amerika ya, dia tidak tahu balik itu. Amerika dia baru datang. Ada di jalan itu ke Los Angeles itu nggak apa-apa. Los Angeles itu dekat dengan saya itu di Hollywood itu. Ya udahlah, terus itu. Ya jangan, tapi saya bukan Edis TV ya teman-teman. Edis TV yang gitu-gitu menghujat gitu kan. Bukan, saya itu orang biasa dan bukanlah. Saya kenal si Zuma ya. Zuma ini ya memang kuluk-kuluk itu ya. Andi TV ya saya kenal ya teman-teman. Ini orang-orang yang memang disebut kalau orang Kristen bilang polemikus Islam ya. Tapi bagi saya mereka juga harus membantah perlawanan dalam diskusi ya. Saya tidak merasakan mereka ini orang jahat begitu ya. Saya gerunta itu kan bagus teman-teman. Jadi kuluk-kuluk ini yang di bawah ini tep layar ini kan. Seolah-olah saya apa itu pengganas ya teman-teman, kuluk-kuluk kalian itu. Oke lah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau turun dulu karena saya sebentar lagi saya ambil bini ya. Oke. Abang di Amerika? Ya di Amerika. Salam Amerika. Ya salam Indonesia. Yang kebakaran kemarin ya? Yang kebakaran kebakaran itu di sini Amerika Utara. Ada 15 kilo. Abang di mananya? Di California, tapi tidak sama. Iya, nanti besok kalau gitu besok pindah ke situ deh kebakarannya. Jangan. Ini bukan Edis TV ya. Edis TV itu saya tidak kenal ya. Saya di tempatnya Edis saja, di tempatnya Edis. Fiatul ya kan. Oh iya. Itu. Saifuddin Ibrahim ya. Kami tidak sama. Tempatnya beliau itu ya. Saifuddin. Tapi semua sama tempat, tapi besar itu ya sulit gitu teman-teman. Oke teman-teman ya. Aku undur diri.